Untuk seleksi wawancara kita sudah tuntaskan kemarin, ya, dan sesungguhnya sesuai dengan tahapan itu kita 18 sampai tanggal 20 itu kita sudah harus umumkan tentang hasil dari wawancara itu. Sekarang teman-teman kami dari staf lagi mengumpulkan hasil-hasil atau nilai-nilai dari kami berlima komisioner pada saat kami melakukan wawancara. Nanti tuntas itu baru kami melakukan pleno. Yang intinya bahwa peserta yang dinyatakan lolos seleksi tertulis, ya, yang kami laksanakan pada tanggal 6 sampai tanggal 9 yang lalu, itu kami hasilkan sebanyak 518 yang ikut wawancara. Kemudian kami melakukan tahapan wawancara itu selama 3 hari dari tanggal 15 sampai tanggal 17 kemarin, Januari 2023. Kami membagi 2 panel. Dalam 1 hari itu kami bagi 2 panel. Jadi total untuk per hari itu kita 183 untuk di hari pertama, dan kemudian yang ikut itu sebanyak 171, dan kemudian yang belum atau yang tidak hadir di sesi pertama itu sebanyak 12. Kemudian di hari kedua itu juga sebanyak 182 yang ikut, dari totalnya itu sebanyak 195. Ya, yang ikut itu 182, dan kemudian yang tidak ikut itu di hari kedua itu sebanyak 13. Kemudian di hari ketiga di tanggal 17 itu total yang pesertanya itu sebanyak 144, yang hadir 137, dan yang tidak hadir 7 orang. Kami upayakan ini hari kami masih menunggu kerja-kerja dari sekretariat untuk mengumpulkan seluruh nilai-nilai yang dari 5 komisioner itu, ya. Yang jelas bahwa dalam tahapannya pengumuman itu tanggal 18 sampai tanggal 20 Januari 2023. Insya Allah kami tidak akan menyeberang atau tetap akan kami lakukan tanggal 18, dan paling telat insya Allah tanggal 19 kita. Oh, berarti setelah ini mereka dilantik ya di tanggal. Setelah itu kita laksanakan pelantikan atau pengambilan sumpah tanggal 24 Januari 2023. Tentang tempatnya kami nanti akan melakukan rapat berlima bersama-sama dengan teman-teman dari sekretariat, dalam hal ini Pak Sekretaris, karena ini kan menyangkut juga tentang pemenuhan anggaran, gitu ya. Jadi kami rapat dulu tentang penentuan lokasi. Tetapi ancang-ancang kalau toh juga ada informasi tambahan dari pimpinan kami KPU RI, ya berarti mungkin akan kami bahas pada saat rapat pleno itu untuk penentuan tempat. Pemasukan berkas itu karena memang dalam juknis itu kan adalah 2 kali kebutuhan minimal itu, ya. Sehingga kami pada seleksi administrasi itu sudah terpenuhi 2 kali kebutuhan itu, 6 orang. Kemudian pada proses pelaksanaan tes tertulis kemarin itu ada beberapa kelurahan, ada 5 kelurahan yang tidak mencukupi atau tidak hadir pada saat seleksi tertulis itu. Nah, kami karena di juknis itu adalah ketentuannya untuk lulus dari seleksi tertulis menuju ke wawancara itu adalah 3 kali kebutuhan bagi kelurahan-kelurahan yang lebih peminatnya. Nah, sehingga harus yang kami putuskan adalah 3 kali kebutuhan. Terhadap kelurahan yang tidak mencukupi 3 kali kebutuhan, tentunya sebanyak yang hadir atau sebanyak yang ikut di tes tertulis itu yang kita loloskan. Nah, tetapi ada 5 kelurahan, yaitu Kelurahan Talia, Kelurahan Kendari, Wawombalata, kemudian Lalodati, itu yang ikut seleksi tertulis itu cuma 5 orang. Nah,
Kemudian di Watulondo itu dia cuma 4 orang yang ikut seleksi tertulis. Oh, iya. Sehingga ini semuanya kita loloskan, dan kemudian kemarin juga yang ikut wawancara sudah sebanyak yang ikut pada saat tes tertulis yang dilaksanakan di kampus Universitas Saloreng pada tanggal 6 dan tanggal 9 yang lalu. Untuk memunculkan kebutuhan anggota PPS pada saat untuk yang bertugas ini sesuai dengan tahapannya sudah kami lakukan. Nanti untuk kebutuhan PAW itu nanti akan kami konsultasikan dengan pihak provinsi bagaimana untuk pemenuhan kuota yang kurang 1 ataupun kurang 2 dalam hal 2 kali kebutuhan sesuai dengan petunjuk yang ada di keputusan KPU RI nomor 534. Keseluruhan itu adalah 491 yang hadir, dan kemudian sebanyak 27 orang yang tidak ikut pada seleksi wawancara kemarin. Tentunya nanti dari hasil wawancara ini sesuai dengan ketentuan yang kita ambil adalah 2 kali kebutuhan. Jadi karena kebutuhan atau personil PPS yang bertugas di kelurahan itu sebanyak 3 orang, tentu yang kita ambil adalah 6 orang. Ya, urutan pertama sampai ketiga itulah yang akan kami lantik nanti pada tanggal 24 Januari 2023. Kemudian di urutan 4, 5, dan 6 itu adalah calon PAW. Kami pada saat proses pelaksanaan seleksi administrasi yang dimaksudkan oleh teman-teman peserta, karena syaratnya itu harus 2 kali kebutuhan anggota PPS, itu sudah terpenuhi tentang 2 kali kebutuhan tersebut. Tetapi dalam perjalanannya pada saat seleksi wawancara ada beberapa kelurahan yang tidak terpenuhi angka 2 kali itu. Jadi kalau sekitar 4 kelurahan itu cuman ada yang 5 pesertanya, ya, ada juga yang 4. Sehingga dengan ini kami pasti akan berkoordinasi lagi dengan pimpinan kami dalam hal ini di KPU Provinsi untuk melakukan kebutuhan tersebut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.